Kadang-kadang Bapak dipanggil dan disapa Bapak Basi ini. Ini saya penasaran nih Pak. Kira-kira orang itu panggil Bapak Basi itu sebenarnya artinya Basi itu apa sih Pak? Iya, terima kasih banyak. Bahwa kenapa teman-teman memanggil saya Basi? Karena biasanya kalau kumpul dengan teman-teman, teman-teman guru siapa saja, saya selalu menyingkat istilah-istilah. Saya banyak istilah saya, jadi disingkat dengan Bapak Basi, Bapak singkatan. Oh, Bapak singkatan. Bapak singkatan, iya. Gitu. Jadi sering memecahkan suasana dengan cara-cara memplesetkan sesuatu dengan cara menyingkat-nyingkat ya Pak. Nah kalau secara pribadi Pak, kalau host ada singkatan nama atau mungkin ada istilah khusus nggak Pak? Kalau host sekarang saya istilahkan sebagai istilahnya IKA. IKA apa itu Pak? Inovatif, kreatif, dan agresif. Oh Masya Allah. Tadi bukan sudah bukan batik ya Pak ya? Bukan batik. Kebetulan tidak pakai baju batik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ansar Arif Sofyan di acara podcast ICT Center Mandua Polowali Mandar. Nah hari ini teman-teman semua sahabatku agak sedikit berbeda. Kenapa ya? Karena podcast hari ini tidak dibawakan oleh host siswa, tetapi saya secara pribadi karena kebetulan pada hari ini pada kru-kru podcast sedang melakukan pelantikan kenaikan pangkat bantarah oleh anak-anak pramuka, tapi tidak mengapa. Nah, untuk kebetulan pada hari ini saya kehadiran tamu yang begitu spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena inilah yang kemudian salah satu penggerak di madrasah di Mandua Polowali Mandar sehingga madrasah bisa Mandua Polowali Mandar maksudnya hari ini sangat bisa berkembang luar biasa. Nah, mari kita sapa dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Baik ya Pak ya. Selalu prima hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Nah, Bapak satu ini adalah sudah tidak asing di Mandua Polowali Mandar. Kenapa ya? Beliau ini, nah saya nggak mau sebut deh. Nanti Bapak sendiri yang memperkenalkan diri. Namanya siapa? Jabatannya apa di sekolah dan selainnya. Nah silakan Pak, kalau bisa perkenalan diri dulu Bapak. Siapa sih sebenarnya ini? Iya. Oke, terima kasih banyak buat host yang handal sekarang hari ini. Oh, Masya Allah, makasih. Dan saya berterima kasih kepada host yang telah mendampingi saya. Iya. Dan saya merasa bersyukur karena saya didampingi dengan Adinda sekaligus host yang ternama di Mandua Polowali Mandar. Oke, terima kasih banyak. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Amiruddin SPD MM dan saya sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Bagian Kurikulum. Terima kasih banyak. Luar biasa. Nah, Bapak ini, Pak Amil ini menjabat sebagai Wakamat bagian kurikulum ya Pak ya? Bagian kurikulum. Nah, jadi ini akan membahas, jadi hari ini kita akan membahas tentang seperti apa sih strategi pengembangan kurikulum, apalagi kan sekarang di masa pandemi. Justru pasti aturan berbeda kan Pak, karena kenapa? Yang dulu kita dihadapkan dengan keadaan tatap muka yang seperti biasa, tapi tiba-tiba di masa pandemi ini kita tapi diharuskan ya Pak untuk merubah sistem itu menjadi pembelajaran yang sistemnya daring, di mana siswa itu akan belajar di rumah seperti itu. Jadi mungkin, nah kita mau tahu seperti apa di Mandua sistem learningnya itu. Tapi sebelum Pak saya mau bertanya dulu, ini kan podcast pertama di Mandua Polowali Mandar ini Pak. Dalam artian podcast ini baru launching beberapa minggu yang lalu. Nah, menurut Bapak selaku Wakamat kurikulum, apa tanggapan dengan adanya podcast di Mandua Polowali Mandar ini? Oke, terima kasih banyak. Tanggapan saya tentang podcast Mandua Polowali Mandar ini, saya merasa bersyukur dan berterima kasih banyak dengan adanya wadah di Mandua Polowali Mandar ini. Karena kenapa? Dengan adanya podcast atau wadah di Mandua Polowali Mandar ini, Mandua Polowali Mandar ini walaupun ya keadaan pandemi pada saat ini, tapi kita selalu jaya dan selalu termotivasi bagaimana kita proses pembelajaran ini bisa bermanfaat dan kemudian bisa disalurkan dengan adanya podcast pada hari ini dan berdirinya podcast di Mandua Polowali Mandar ini. Iya, luar biasa memang ya Pak ya. Iya.
Dan kemudian saya tambahkan sedikit bahwa saya juga berterima kasih kepada Adinda host sekarang ini karena dialah salah satu pendiri podcast ini sehingga di Mandua Pulau Limandar ini lebih dikenal lebih jauh lagi, bukan cuma Pulau Limandar tapi se-nasional dikenal dengan adanya podcast. Iya, terima kasih banyak. Ya, ini kan tidak terlepas dari bimbingan Bapak juga. Selalu memberikan ide kepada kami dan alhamdulillah ya dengan ide-ide dari seluruh keluarga besar Mandua Pulau Wali Mandar pada hari ini ya alhamdulillah podcast ini sudah bisa terbangun dan alhamdulillah sudah bisa berjalan sampai sekarang. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, salah satu penggerak di madrasah itu proses pembelajaran bisa bergerak itu karena bagian dari kurikulum. Jadi yang membentuk segala macam bagaimana metode pembelajaran itu tidak terlepas dari peran beliau ini dan bagi saya ini adalah guru yang sangat inspiratif karena kenapa selain dari memang sama-sama mengajar tapi saya tetap jadikan beliau sebagai guru saya luar biasa karena banyak ide-ide yang luar biasa dari beliau yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sebelum lanjut, kebetulan beliau ini kadang-kadang ini kan sih Pak kadang-kadang Bapak dipanggil dan disapa Bapak Basi ini saya penasaran nih Pak kira-kira orang itu panggil Bapak Basi itu sebenarnya artinya Basi itu apa sih Pak? Iya, terima kasih banyak. Bahwa kenapa teman-teman memanggil saya Basi? Karena biasanya kalau kumpul dengan teman-teman, teman-teman guru siapa saja, saya selalu menyingkat istilah-istilah. Saya banyak istilah saya, jadi disingkat dengan Bapak Basi, Bapak singkatan. Oh, Bapak singkatan. Bapak singkatan, iya. Gitu. Jadi sering memecahkan suasana dengan cara-cara memplesetkan sesuatu dengan cara menyingkat-nyingkat ya Pak. Nah kalau secara pribadi Pak, kalau host ada singkatan nama atau mungkin ada istilah khusus nggak Pak? Kalau host sekarang saya istilahkan sebagai istilahnya IKA. IKA apa itu Pak? Inovatif, kreatif, dan agresif. Oh Masya Allah. Tadi sudah bukan batik ya Pak ya? Bukan batik. Kebetulan tidak pakai baju batik hari ini. Nah, berbicara tentang kurikulum nih Pak, seperti apa sih Bapak mengatur strategi pengembangan kurikulum di masa pandemi saat ini khususnya di Mandua Pulau Wali Mandar? Ya, terima kasih banyak. Bahwa seperti apakah pengaturan jadwal atau strategi dalam pembelajaran pada masa pandemi sekarang ini, bahwa di masa pandemi sekarang ini kita mengatur jadwal tidak sesuai dengan normalnya. Tapi dengan istilahnya bahwa kita pakai dengan jadwal kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu kita pakai jadwal bahwa biasanya di normal itu dalam 1 jam 45 menit. Sekarang dalam 1 jam kita pakai 30 menit. Nah, kemudian bahwa 30 menit itu dalam pembelajaran itu dalam 1 hari itu 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran. Selesai setengah 12. Karena kenapa? Karena jam kita singkat sekarang, karena kita melihat fenomena sekarang ini adalah pandemi. Baik, iya. Bahwa kita tidak diizinkan dulu untuk tatap muka, tapi kita harus belajar daring. Itu. Nah, untuk mengkoordinir seluruh pembelajaran daring itu, ada nggak sistem yang digunakan Pak untuk pembelajaran siswa di rumah? Mungkin ada aplikasi khusus misalnya yang digunakan oleh siswa ataupun guru dalam proses belajar mengajar Pak? Alhamdulillah bahwa ada sistem yang dipakai khususnya di Mandua Pulau Limandar ini adalah aplikasi e-learning. Bahwa di aplikasi e-learning itu bisa kita memantau peserta didik biar belajar di rumah. Nah, kita bisa pantau bahwa di aplikasi e-learning itu sudah termuat di dalamnya. Ada RPP, ada absennya siswa. Dan kemudian kita bisa kontrol siswa bahwa apakah peserta didik ini masuk di e-learning atau tidak. Karena dengan adanya e-learning, aplikasi e-learning, dan kita semua melihat bahwa peserta didik dia sudah hadir dan peserta didik tidak hadir. Hanya saja bahwa peserta didik di samping dengan e-learning kita juga pakai dengan WA. WA itu ada sebagai penguat bahwa apakah peserta didik ini hadir pada saat jam pelajaran. Itu saja. Oh, keren. Ya, Pak. Jadi guru itu mengajar dalam menggunakan sistem e-learning. Jadi seluruh e-learning itu mulai dari materi pembelajaran, mulai dari tugasnya semua di-upload ke e-learning. Nah, sedikit nih Pak, pada saat pembelajaran daring ini, apakah misalnya ada mitra kerjasama, misalnya ruang guru kah atau sekolahmu untuk Mandua digunakan sebagai sistem pembelajaran Pak, rujukan misalnya?
kemarin ini bahwa belum ada seperti itu, bahwa yang jelas sudah disebarkan dan kemudian disalurkan dan kemudian diterapkan tentang adanya aplikasi e-learning, bahwa saya dengar bahwa aplikasi e-learning ini adalah merupakan alumni dari madrasah, ya madrasah, dan kemudian ternyata ada nilai positifnya dengan e-learning ini. Karena kenapa? Di samping guru merasa nyaman, siswa pun merasa nyaman. Ya, betul. Yang jelas peserta didik bisa mau belajar dan guru pun begitu. Karena kenapa? Di dalam e-learning ini ya termuat di dalam kita kasih masuk dengan kompetensi dasarnya atau SKKD-nya. Dan kemudian ada dalam jurnal guru. Sudah ada. Ada juga RPP di dalamnya. Dan banyak yang di dalamnya, tinggal kita bagaimana guru untuk bisa menerapkan dengan aplikasi e-learning itu. Sehingga bahwa pembelajaran itu bisa tercapai sesuai apa yang kita harapkan. Ya, betul. Keren ini sebenarnya, Pak. Iya. Tapi sebenarnya sesungguhnya pembelajaran di rumah itu juga sebenarnya sesuatu yang canggih karena mengajarkan kita adalah melek dengan teknologi. Iya. Sekarang ini kan ada sisi positif dan negatifnya sih sebenarnya, Pak. Tapi bagi saya, kepada seluruh anak-anakku, semua peserta didik, mungkin juga Bapak berpikir yang sama bahwa pembelajaran itu sekarang lebih mudah. Meski tanpa e-learning, seorang siswa bisa mengklik di internet kan, apa saja yang bisa dicari itu sudah muncul. Misalnya kalau misalnya muncul belajar tentang buku SKI Sejarah Kebudayaan Islam misalnya, saya yakin di internet itu sudah terini. Tapi kembali lagi kepada siswa ya, Pak ya, mau tidak mereka belajar dan meningkatkan ilmu gitu. Nah ini Pak, kadang ini beberapa hari yang lalu saya menerima masukan kepada siswa bahwa katanya, Pak, pembelajaran daring ini terlalu singkat waktunya, Pak. Belum juga sampai kepada materi yang full, tiba-tiba waktunya sudah habis karena guru yang satu sudah menuntut untuk mau masuk. Nah, apakah memang tidak ada kemudian evaluasi khusus untuk siswa? Katanya misalnya di pelajaran matematika nih, Pak, Pak, belum juga kita terlalu mengerti, waktunya sudah habis. Nah, ada tanggapan siswa, bisa nggak apa tuh, Pak, dalam satu hari itu satu bidang studi aja, Pak, yang penting kita fokus. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sebagai Wakamal kurikulum ini? Iya, terima kasih banyak. Inginnya sih seperti itu, bahwa kita mau belajar dengan bagaimana peserta didik bisa merasa puas dengan pembelajaran itu. Tapi kita dibatasi dengan waktu. Ya, dibatasi dengan waktu, bahwa kita tidak boleh bahwa di MAN 20 Lemender ini kita selalu mematuhi aturan yang ada. Mematuhi aturan yang ada, bahwa apapun yang diberikan oleh pemerintah bahwa seperti ini kita harus patuhi. Karena kenapa? Sebenarnya kita mau seperti bahwa bagaimana pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Tapi apa boleh buat karena kita dibatasi waktu. Sehingga bahwa bagaimana inisiatif pemerintah dan kemudian kita di MAN 20 Lemender ini, ya, walaupun kita daring, tapi kita harus biasakan bagaimana kita bisa merasa nyaman dalam pembelajaran daring itu. Karena ketika kita dipaksakan, kita tidak boleh bahwa serta-merta bahwa melakukan dengan otonomi daerah kita atau otonomi sekolah kita sendiri. Tapi kita selalu mematuhi dengan aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, bahwa kita dibatasi dengan waktu. Kita dibatasi dengan waktu, dan itu pun bahwa sehingga saya sendiri sebagai Wakamat kurikulum, saya selalu mengatur jadwal. Mengatur jadwal bagaimana dikondisikan seperti apa ini, supaya pembelajaran ini bisa tercapai sesuai apa yang kita harapkan, dan kemudian bagaimana kita mengatur jadwal ini supaya mata pelajaran itu bisa merata dan bisa tercapai dan bisa tuntas dengan baik itu. Luar biasa memang ya, Pak. Tapi memang ini pandemi ini kita dibuat serba salah memang, Pak. Betul. Cuman ya kembali kepada instansi sekolah masing-masing. Seperti apa mereka lihai dalam mengambil kesempatan yang ada dan melihat waktu dan kondisi. Nah, anak-anakku sekalian, ini seluruh keluh kesah anak-anakku sekalian sudah bisa terjawab bahwa sebenarnya ya pihak sekolah juga mau melakukan hal yang seperti anak-anakku pikirkan. Betul. Nah, cuman kita kembali kepada aturan gitu loh. Sebagai instansi yang menerapkan pendidikan, tentu kita sebagai sekolah yang menerapkan hal seperti itu, tentunya kita wajib mengikuti aturan yang ada. Kalau kita membangkang tidak mengikuti aturan, untuk apa sekolah pendidikan itu? Apalagi kan sistemnya kita madrasah, betul, Pak. Jadi
hebat martabat itu selalu menjadi Iya. tonggak utama oleh Iya. yang ada di madrasah. Iya. Nah, gini. Nah, lanjut lagi nih Pak. Ini kan sekarang proses pembelajaran semuanya sistemnya daring nih Pak. Daring, iya. Nah, bagaimana memecahkan persoalan khususnya di Mandua ini sampai hampir semua keluh kesah ini saya rasa dialami oleh seluruh satuan pendidikan Iya, betul. dan mungkin juga orang tua sudah mengalami hal yang sama mungkin yang terjadi di Mandua. Iya, Nah, pembelajaran ini kan memerlukan kuota pasti. betul. Kan memerlukan kuota data internet khususnya Iya. misalnya, dan kemudian HP khusus pasti kan butuh Iya. itu Pak. Nah, kalau misalnya di Mandua ini Pak, ada enggak program khusus di Mandua ini melakukan kerjasama kepada pihak-pihak mungkin Telkomsel kah atau dan sebagainya untuk memberikan kuota gratis di sekolah misalnya? Oke, terima kasih banyak bahwa saya kurang lebih jelas tentang bagaimana hubungan atau mitra kita dengan adanya Telkomsel. Yang jelas bahwa kemarin pada saat pandemi pertama, Iya. itu seingat saya bahwa pihak sekolah membelikan kuota kepada siswa. Wih, keren ya Pak. Membelikan Keren, kuota luar kepada biasa. siswa untuk bagaimana dia bisa belajar dengan baik, ya, bisa belajar dengan baik. Hanya peserta didiknya saja bagaimana bisa memanfaatkan, Iya, betul. memanfaatkan itu dengan kuota itu. Heeh. Karena jangan sampai diberikan kuota, Iya. dia dipergunakan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Oh gitu. Jadi pemberian kuota itu tetap diberikan tetapi bertahap ya Pak ya? Iya, Karena bertahap. takutnya juga betul sih Pak kalau misalnya diberikan langsung misalnya 10 GB Iya, misalnya. betul. Tapi mereka gunakan dengan hal yang tidak sehubungan dengan pembelajaran mereka. Belajar, betul. Iya betul. Jadi Nah, diberikan secara bertahap. Nah, bertahap. kalau pemberian per tahapnya itu kira-kira satu siswa diberi kuota gratis berapa? Kemarin saya dengar ini kayaknya 4 giga. Oh. 4 giga. Lumayan besar Iya. ya Pak ya. Dan kemudian bertahap dan kemudian selanjutnya di Mandua Pulau Limandar ini kan sudah ada wifi. Iya betul. Nah, sudah ada wifi. Siswa kita fasilitasi bahwa kalau siswa itu tidak ada HP-nya, mungkin bisa datang di sekolah untuk belajar. Tapi itu merupakan masih aplikasi e-learning kita pakai, masih daring istilahnya. Walaupun ada di sekolah, tapi masih daring. Iya. Masih daring. Karena diistilahkan tatap muka tidak boleh istilahkan dengan tatap muka sekarang. Iya. Kita selalu daring karena kenapa? Karena ya pandemi sekarang lah. Iya betul. Dan kemudian belum ada persetujuan dari pihak pemerintah bahwa harus tatap muka. Yang jelas bahwa sekarang walaupun ya peserta didik hadir di sekolah tapi diistilahkan dengan adanya daring ya. untuk belajar. Karena pembelajarannya juga tidak tatap muka ya Pak. Iya, tidak tatap muka. Karena mereka tetap datang di sekolah, cuman mereka tidak melakukan pembelajaran di berhadapan dengan guru. Cuman mereka memanfaatkan fasilitas, misalnya kalau siswa yang tidak punya HP atau kan ada lab komputer tuh kan. Ada lab komputer, betul. Jadi bisa dimanfaatkan siswa bisa dimanfaatkan, HP, mengakses e-learning di lab komputer. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan tidak belajar. Itu pun dibatasi dengan kehadiran siswa. Iya, minimal kehadirannya bahwa bisa 10 lah kehadiran dia datang di sekolah, ada di sekolah. Karena ketika melampaui seperti itu tidak diperbolehkan. Karena masih pandemi sekarang ini. Dan kita tetap daring, ya. Jadi bagi peserta didik mau datang di sekolah mungkin bisa saja. Yang jelas bahwa volumenya jangan terlalu banyak. Iya betul. Iya, volumenya terlalu banyak, cukuplah 5 orang atau 6 orang hadir di sekolah. Itu pun jangan berlama-lama juga di sekolah. Ya. Ada batas waktu. Ada batas waktu dibatasi. Yang jelas kita selalu patuhi protokol kesehatan. Kesehatan, Masya Allah, keren memang Pak. Nah ini yang ada di anak-anakku sekalian. Jadi bagi anak-anakku yang mungkin tidak punya HP atau mungkin terkendala dengan kondisi jaringan yang mungkin sampai di rumah atau di kampungnya belum sampai akses. Jadi anak-anakku yang tidak punya HP itu bisa ke sekolah memanfaatkan laboratorium untuk tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Karena mau tidak mau anak-anakku punya hak untuk menerima pembelajaran seperti itu. Jadi tidak ada lagi alasan nih anak-anakku sekalian. Jadi sekarang itu adalah kesadaran kita bersama. Anakku di tengah pandemi ini tolong dimanfaatkan waktu yang betul-betul bagus ya supaya mendapatkan juga mata pelajaran yang tidak tertinggal misalnya kalau misalnya tidak punya HP. Nah,
sedikit lagi nih Pak. Iya, iya. Apa harapan Bapak ke depan untuk Mandua Polewali Mandar ini? Khususnya setelah pandemi atau mungkin di masa pandemi ada nggak punya harapan baru untuk Mandua? Harapan saya di Mandua Polewali Mandar ini bahwa kita di Mandua Polewali Mandar ini berharap bagaimana pembelajaran kita ini bisa ditingkatkan dengan lebih baik. Ya, walaupun dalam keadaan pandemi, tapi kita harus semangat, kita harus berjuang. Bagaimana kita bisa memikirkan peserta didik bisa belajar dengan tuntas, dan kemudian kita juga guru bagaimana memberikan pembelajaran dengan tuntas. Iya. Dan kemudian bahwa saya berharap juga di Mandua Polewali Mandar ini baik di bidang akademik maupun dari ekstrakurikulernya kita bisa tingkatkan, walaupun dalam kondisi kita seperti ini di pandemi ini, tapi kita selalu semangat berjuang untuk melawan COVID dalam guna untuk belajar dalam proses pembelajaran di Mandua Polewali Mandar ini. Ya, begitu. Jadi Iya. himbauan Bapak kepada anak-anak untuk saat ini yang ada di rumah apa Pak? Himbauan saya kepada peserta didik, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, bahwa mari kita selalu belajar dan mari kita selalu bermotivasi untuk belajar. Jangan memandang bahwa COVID ini penghalang segalanya, bukan. Betul. Tapi kita harus selalu belajar bagaimana COVID itu bisa hilang ketika kita melawan dengan adanya belajar. Dengan adanya belajar, kita mantapkan akidah kita. Iya. Karena ketika kita mantapkan akidah kita, maka proses pembelajaran bisa kita tingkatkan, bisa meningkat, dan Mandua bisa jaya. Amin, Iya. amin. Baik, terima kasih nih Pak sudah bisa hadir di podcast Mandua Polewali Mandar ini. Nah Pak, sedikit bertanya lagi sedikit Pak. Iya. Perasaan Bapak ada di studio podcast Mandua ini seperti apa? Perasaan saya Pak di podcast ini sangat luar biasa. Saya seakan-akan di studio di Jakarta yang di Indosiar. Dan kemudian saya juga merasa bersyukur berhadapan dengan adik saya karena pakainya putih, pemuda utuh tampang indah dan harmonis. Apa tadi Pak? Putih apa Pak? Pemuda utuh tampang indah dan harmonis. Masya Allah. Dan kemudian kita selalu jaga dengan koperasi. Ya, koperasi. Kompak penuh rasa simpati. Pantas memang Bapak itu saya dengan Bapak bahas karena luar biasa memang singkat-singkatan tadi. Koperasi, kompak penuh Rasa simpati. rasa simpati. Jadi di podcast ini di Mandua ini, ya, saya merasa bersyukur dengan adanya Adinda sangat kreatif, sangat inovatif, dan agresif mendirikan podcast ini. Amin. Karena dengan adanya podcast ini, Adindaku juga, saya juga merasa nyaman dan bisa berkomunikasi siapa saja, sehingga difasilitasi adanya podcast ini. Ya, mudah-mudahan podcast ini selalu jaya, utamanya di Mandua Polewali Mandar ini dan seluruh di Nusantara kita ini. Amin, luar biasa. Nah, seperti itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Wakamat Kurikulum yang sangat luar biasa. Iya. Oh, semangat masih energi sekali ini memang. Nah, saya sampai bingung Pak mau ngomong apa. Apa punya rasa bangga, haru bisa duduk berdua berbincang, bertukar pikiran. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dan mungkin bagi saya ini adalah momen yang sangat langka untuk bisa berbicara dengan beliau. Di samping beliau itu adalah orang yang sangat sibuk untuk kemajuan Mandua Polewali Mandar. Karena kita punya harapan besar Mandua ini bisa jaya, bisa hebat ya Pak ya. Iya, punya harapan yang sama seperti itu. Nah, gitu. Nah Pak, saya punya yel-yel sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini, saya minta Bapak mengikuti saya untuk menyampaikan jargon IC Center Mandua Polewali Mandar. Bisa Pak? Nah kalau saya nantinya bisa bilang IC Center Mandua Polewali Mandar, Bapak bisa ikuti unggul berkarakter berkarakter bermartabat. Nah, bisa Pak? Iya. Bismillah. ICT Center Mandua Polewali Mandar, unggul berkarakter bermartabat. Masya Allah. Baik, demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Amil SPD MSI. MM tentang bagaimana strategi pengembangan pembelajaran di Mandua Polewali Mandar ini di masa pandemi. Dan alhamdulillah segala keluh kesah anak-anakku sekalian bisa terjawab melalui podcast ini. Nah, pesan saya tolong jangan lupa terus dukung channel ICT Mandua Polewali Mandar dengan cara like,
share, dan subscribe channel ICT Polowali Mandar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.